Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam Taman Yasmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam kajian pagi ini, walaupun secara online, tetapi bagi kita insya Allah satu majelis. Ya. Mudah-mudahan dengan bermajelis seperti ini Allah lapangkan dada kita, Allah berikan rahmat di dalam kehidupan kita dan senantiasa mendapatkan ridhonya di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pagi ini kita akan membahas tentang masalah puasa dan ma'rifatullah. Apa keterkaitan antara puasa dan ma'rifatullah? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya puasa itu untukku, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas pahala itu puasa. Jadi di sini Allah mengkhususkan puasa untuk Allah, ya. Itu artinya puasa memiliki perbedaan, ya, dari sisi ibadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena di situ Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Jadi ini sangat khusus, ya. Sangat khusus. Puasa merupakan syariat yang itu sifatnya sangat khusus, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa keterkaitan dengan ma'rifatullah ini? Seharusnya kita berpuasa ini karena puasa adalah dikhususkan hanya untuk Allah. Kita sebagai hamba Allah di sini hendaklah menjadikan puasa sebagai sarana untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih ma'rifatullah, ya. Karena memang puasa itu, ya, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Ini hubungan yang sangat khusus sekali. Hubungan yang sangat khusus sekali. Sehingga di dalam Al-Quran dan hadis itu hampir semua pahala itu dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah, berapa nominal, ya, pahala dari semua amalan-amalan ibadah itu. Kecuali pahala puasa. Kecuali pahala puasa. Ya. Kalau pahala puasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya, ya, tidak yang lainnya. Kalau orang puasa, ya, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah mengistimewakan ibadah puasa bagi umat ini, ya. Kalau mungkin ibadah yang lainnya seperti sedekah, itu pahalanya ditunjukkan langsung oleh Allah, ya, dari 10 sampai 700, ya. Tapi puasa ini hanya Allah sendiri yang langsung membalasnya, ya. Sehingga hubungan puasa dengan ma'rifatullah ini sangat dekat sekali. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita berpuasa menjadikan puasa ini sebagai sarana untuk lebih dekat lagi, lebih ma'rifatullah lagi, ya, di dalam kehidupan kita ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ma'rifatullah itu adalah orang yang senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat kembali, sebagai tempat kita bersandar. Makanya ayat tentang ma'rifatullah itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tiada ilah yang hak, tiada Tuhan yang hak disembah
melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itulah inti dari ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah ini adalah puncak yang tertingginya. Iman itu puncak tertingginya adalah di ma'rifatullah ini. Al-imanu bid'un wa sab'una bid'atan. Iman itu, kata Nabi, ada 70 lebih cabangnya. Nah, dari cabang-cabang iman tadi, tingkatan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Artinya ma'rifatullah ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan atau cabang-cabang keimanan seorang hamba. Jadi artinya kalau kita bisa mendaki puncak ma'rifatullah ini, itu artinya seorang hamba telah mencapai tingkatan yang tertinggi. Seorang hamba akan mencapai puncak dari semua keimanan yang ada di dalam dirinya. Jadi oleh karena itu, cirinya orang yang ma'rifatullah itu adalah dilapangkan dadanya untuk senantiasa menerima Allah, untuk senantiasa menerima agama Allah, untuk senantiasa menerima Islam, ihsan, iman dan ihsan. Jadi dilapangkan dadanya, dibukakan. Sehingga ada cahaya di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih." Bukankah orang yang telah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam? Artinya untuk menerima syariat Allah, untuk menerima ketetapan Allah ini. Fa huwa 'ala nurin min rabbih. Maka orang tersebut itu telah diberikan cahaya oleh Allah di dalam dadanya. Jadi kalau orang sudah ma'rifatullah itu, ciri utamanya adalah dia taslim. Ya. Taslim itu artinya menerima Allah ya, sebagai Rabb, ya, menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sesembahan yang dihadirkan di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga tidak ada di dalam dirinya kecuali Allah. Ya. Jadi tidak ada di dalam kehidupannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang ma'rifatullah itu menafikan, ya, meniadakan Tuhan-Tuhan palsu di dalam dadanya dan juga di dalam kehidupannya. Di dalam ibadahnya. Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian itu, maka ini merupakan bagian dari cahaya, ya. Itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nur, ya, bahwa ala nurin min rabbi. Orang yang seperti itu dia berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, inna nura idza dakhala al-qalba infasaha wa insyaraha. Jadi kalau cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, cahaya keimanan tadi, cahaya ma'rifatullah sudah masuk, ya, maka infasaha wa insyaraha. Maka dadanya menjadi lapang. Jadi orang ma'rifatullah itu lapang dada, ya. Mudah memaafkan, ya. Mudah untuk istighfar kalau dia sedang melakukan kesalahan atau terjatuh dalam kelalaian, ya cepat-cepat istighfar. Mudah memberi, mudah berbagi. Kenapa? Karena infasah wansyarah, ya. Karena dadanya itu telah lapang. Makanya di dalam surat Al-Isra dijelaskan salah satu nikmat Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya adalah alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku melapangkan untukmu dadamu, ya. Itu nikmat di atas nikmat. Orang yang diberikan lapang dada. Sebab apa tadi? Cahaya ma'rifatullah telah masuk di dalam hatinya. Sehingga dadanya menjadi lapang. Orang kalau lapang dadanya, urusannya menjadi mudah. Ya. Ya, walaupun dia dalam kondisi sempit. Ya. Kondisi sekarang, ya, orang mungkin merasa sempit. Ya. Banyak orang putus asa pada hari ini. Ya. Negara-negara makhluk kecil yang bernama Corona, ya. Ya,
Orang yang ma'rifatullah dalam kondisi lapang dan sempit, dia senantiasa menjadikan Allah sebagai sandaran. Kalau mungkin hari ini orang bersandar kepada pekerjaannya, mungkin karena kasus corona ter-PHK, itu bisa stres ya. Orang bisa jatuh ya, putus asa di dalam kehidupan hanya gara-gara masalah makhluk kecil yang bernama virus ini. Dan memang juga manusiawi kalau orang tertimpa musibah, ya merasa di dalam dirinya sempit, di dalam dirinya terkekang, ya, di dalam dirinya merasa jenuh dan putus asa. Itu memang sifat bawaan manusia. Tetapi sifat itu bisa diarahkan, ya, sifat itu bisa direndam dengan ma'rifatullah ini. Jadi orang kalau ma'rifatullah tadi itu hanya menjadikan Allah sebagai pusat sandarannya, pusat bergantung ya, di dalam kehidupannya. Itulah ciri cahaya ketika sudah masuk ya, di dalam diri seseorang. Para sahabat bertanya, "Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamah yu'rafu biha?" Wahai Rasulullah, adakah tanda kalau orang itu sudah diberikan cahaya oleh Allah di dalam dadanya? Ya. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, iya. Jawabannya adalah iya, ada tandanya. Tanda yang pertama, kata Nabi, al-tajafi an daril ghurur. Orang yang ma'rifatullah itu, dia itu menjadikan Allah sebagai sandaran tadi, ya. Dengan cara apa? Al-tajafi an daril ghurur. Dia menjaga jarak. Ya. Menjaga jarak antara dirinya dengan dunia tipuan, ya. Daril ghurur. Dengan kehidupan dunia. Jadi menjaga jarak antara dirinya dengan kehidupan dunia ini, dengan nikmat dunia ini. Karena terkadang banyak orang itu lalai dengan kenikmatan dunia yang sifatnya pragmatis, ya, sifatnya instan sementara. Ya. Dia menjaga jarak. Orang yang ma'rifatullah, dia menjaga jarak. Kenapa dia menjaga jarak dengan tipuan dunia ini, ya, dengan sandiwara dunia ini? Supaya tidak disibukkan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang ma'rifatullah. Hiruk-pikuk kehidupan dunia ini atau tipu daya dari kehidupan dunia ini, baik ada kenikmatan atau musibahnya, orang yang ma'rifatullah senantiasa menjaga jarak antara dirinya dan dunia. Supaya tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau orang itu nggak ma'rifatullah, nggak kenal Allah, dia hanya kenal dengan dunia, dia hanya kenal dengan kesenangan dunia, tentu dunia akan menjadi tujuan, sehingga Allah diabaikan. Makanya ketika orang-orang yang menyesal di hari kebangkitan, ya, itu salah satu penyesalannya kenapa dia tertipu dengan kehidupan dunia. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Apa yang membuat kalian, ya, apa yang membuat kamu tertipu dari kehidupan dunia ini? Jadi diingatkan kembali oleh Allah. Jadi ketika orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia ini, kemudian pada ujungnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ketika di dalam neraka tadi itu ditanya oleh Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu? Apa yang menipumu ketika dulu di dunia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kritikan bagi orang-orang yang tidak ma'rifatullah tadi, yang tidak menjaga antara dirinya dengan kehidupan dunia ini. Artinya tertipu dengan kehidupan dunia. Itu yang pertama, ya, ciri orang yang di dalam dadanya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjaga antara dirinya dengan tipuan kenikmatan dunia. Jadi artinya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ciri yang pertama, ya, kata Nabi. Yang kedua,
wal inabatu ila daril khulud. Dan yang kedua ini adalah inabah ya. Inabah itu artinya kembali ila daril khulud, kepada desa atau negeri al-khulud, keabadian ya, yaitu akhirat. Orang yang ma'rifatullah ya, kata Nabi di sini adalah dia senantiasa inabah, ini sifatnya. Sifat yang kedua adalah al-inabah. Dia senantiasa kembali kepada dunia yang hakiki, yaitu desa yang hakiki, yaitu akhirat ya. Bukan dunia tipuan tadi ya. Daril khulud ya, negeri keabadian, yaitu akhirat. Jadi orang yang ma'rifatullah, ciri yang kedua kata Nabi, dia senantiasa berorientasi di dalam kehidupannya bahwa kelak ya, hari ini ataupun esok ataupun nanti ya, dia akan kembali kepada akhiratnya, kembali kepada negeri keabadian. Negeri keabadian, yaitu akhirat. Maka karena dia sadar perjalanan di dalam kehidupan dunianya ini hanya sementara, maka yang diingat, yang dituju adalah akhirat. Sehingga di dalam kehidupannya dia mempersiapkan bekal untuk menyongsong hari esok yang lebih abadi. Jadi kehidupannya bukan untuk hari ini, tetapi untuk hari esok. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dan ingatlah ya, artinya lihatlah. Lihat maksudnya untuk kita persiapkan, untuk kita pikirkan ya, ma qaddamat lighad ya, apa yang akan dibawa untuk hari esok. Artinya bekal apa yang akan dibawa oleh seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu orang yang ma'rifatullah, orientasi kehidupannya adalah daril khulud ya, negeri keabadian, negeri keabadian. Suara saya jelas Pak? Jelas ya Pak Eka? Insya Allah jelas, Ustaz. Jelas ya? Nah. Jelas. Jelas. Nanti kalau ada gangguan langsung di anu aja. Ya, langsung dipotong. Ya. Kemudian sampai jam berapa ini? Kalau normalnya tadi kalau jam 5 kan sampai setengah 7, tapi mungkin tadi agak telat ya, kita tambah mungkin saat ya. Oke, ya. Kita kalau ngaji sama Ustadz ini senang, jadi lama nggak apa-apa Ustadz. Terserah Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut ya. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut ya. Jadi orang yang ma'rifatullah itu yang ketiga dia melakukan istidad ya. Melakukan istidad. Istidad itu artinya melakukan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan lil mauti, untuk menyongsong kehidupan setelah ada di dunia, yaitu menyongsong kematian ya. Qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian. Jadi orang yang ma'rifatullah itu dia melakukan persiapan sebelum datangnya kematian. Artinya apa? Artinya dia ingat mati ya. Artinya dia ingat mati. Kalau orang ingat mati itu pasti dia berpikir ya, apa yang akan aku bawa setelah mati ya. Itu namanya istidad ya. Itu namanya istidad. Jadi al-istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Jadi persiapan untuk menyongsong kematian. Apa itu persiapan untuk menyongsong kematian? Ya melakukan amal soleh. Jadi melakukan amal soleh. Jadi kehidupannya itu
diprioritaskan untuk mengingat kematian, sehingga dia melakukan amal-amal soleh untuk persiapan kematian ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, aksiru dzikra hadimil laddah, ya, aksiru dzikra hadimil laddah. Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Kalau orang itu ingat mati, ya, pasti di dalam kehidupannya itu akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar jemaah, anaknya lagi nangis sebentar. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon maaf terpotong. Yang ketiga tadi adalah istidad lil mauti qabla nuzulil maut, ya. Jadi persiapan untuk menyongsong kematian sebelum datangnya kematian. Jadi orang yang ma'rifatullah jamaah sekalian, hidupnya itu senantiasa siaga gitu ya. Kalau di dunia kita ini siaga banjir, ya, siaga gempa, siaga corona dan seterusnya. Alangkah baiknya bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah lebih dekat, ma'rifatullah itu senantiasa menghadirkan kematian itu di hadapannya, sehingga orang itu tidak sombong, ya, orang itu, ya, tidak lalai. Kalau orang ingat mati itu kan, ya, mau apa lagi kalau mati, ya. Jabatan ditinggal, harta juga ditinggal, anak juga ditinggal, nggak ada yang dibawa, ya, kecuali kain kafan. Jadi orang ma'rifatullah itu menghadirkan kematian di dalam kehidupan. Di kematian di dalam kehidupan. Jadi dihadirkan kematian itu, makanya kalimatnya adalah wal istidadu lil maut. Jadi menyongsong kematian qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya kita dekat dengan Allah saat bermunajat, wabil khusus ketika salat, hadirkan itu kematian. Karena kalau orang ingat mati itu, semua ego di dalam dirinya itu hilang, ya. Semua kesombongannya itu silang, ya. Semua sifat riak, pamer, ya, ujub, sum'ah dan kawan-kawannya itu, penyakit hati itu otomatis hilang, ya. Makanya kenapa kita diperintahkan melunakkan hati dengan cara ziarah kubur, dengan takziah, dengan menjenguk orang sakit, itu supaya kita menghadirkan kematian di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya istidad, ya. Jadi al-istidadu lil mauti qabla nuzulil maut, ya. Jadi persiapan menyongsong kematian sebelum datangnya kematian. Bukan berarti kita putus asa minta mati, bukan. Tetapi, ya, kita mengingat kematian tadi itu supaya tidak lalai di dalam kehidupan, supaya senantiasa mengingat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ada 3 hal ini di dalam dada seseorang, di dalam diri seseorang, maka itu artinya ada cahaya di dalam dadanya. Jadi yang pertama tadi adalah al-jafi an dari luhur, ya. Dia menjaga jarak antara dirinya dengan dunia supaya tidak lalai dari Allah. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud, dia senantiasa kembali untuk menuju negeri keabadian yaitu akhirat. Tentu di sini dia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan, menyiapkan bekalnya. Dan yang ketiga adalah isti'dadil mauti qabla nuzulil maut. Yang ketiga, dia senantiasa melakukan persiapan menyongsong kematian sebelum datangnya kematian, sehingga kehidupannya tidak tertipu dengan sifat-sifat ego yang ada di dalam dirinya, sifat-sifat buruk yang ada di dalam dadanya, itu semuanya hilang ketika manusia itu mengingat kematian di dalam kehidupannya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan alam nashrah laka sadrak, ya. Orang yang ma'rifatullah itu diberikan kelapangan dadanya untuk menerima Allah, menerima aturan Allah, ya. Menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatullah ini, ciri yang berikutnya adalah bahwa kalau orang itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah menghadirkan Allah di dalam kehidupannya, maka orang yang ma'rifatullah dikatakan oleh para ulama dalam kitab Minhajul Qasidin bahwa orang yang ma'rifatullah, al-arifu billah, orang kalau sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah, sudah menghadirkan Allah di dalam kehidupannya, la yutalibu wa la yu'atibu. La yutalibu, orang yang ma'rifatullah itu la yutalibu, tidak pamrih. Tidak pamrih. Artinya ketika dia beramal atau melakukan kebaikan, melakukan aktivitas apapun, dia tidak pamrih. Baik pamrih untuk dirinya atau kepentingannya. Sehingga segala perbuatan, segala amalnya itu hanya murni semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ibadahku, hidup matiku hanya untuk lillah. Jadi lillahi rabbil alamin. Ini ma'rifatullah di sini, ya. Hanya untuk Allah, ya, Tuhan semesta alam. Jadi lillahi rabbil alamin. La yutalibu. Jadi orang ma'rifatullah itu dia tidak ada ingat, ya, kecuali hanya beribadah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepentingannya hanya Allah, gitu. Bukan kepentingan hawa nafsunya. Sehingga mau dipuji orang atau tidak dipuji, ya sama saja. Dia tidak melihat makhluk, yang dilihat adalah Khalik, ya. Yang dilihat bukan manusia, tetapi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kehidupan ini, orang yang ma'rifatullah itu senantiasa melihat Allah, gitu, ya. Menghadirkan Allah. Nah, ini yang disebut dengan tingkatan tertinggi yang disebut dengan ihsan, ya. Makanya ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, ihsan itu ya anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau melakukan ibadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi melihat Allah di dalam kehidupan ini. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, paling tidak merasa bahwa
segala aktivitasmu itu diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi adalah menghadirkan Allah di dalam kehidupan, itulah ihsan. Makanya ma'rifatullah itu adalah ihsan. Bagaimana menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Sehingga tidak ada kepentingan di dalam kehidupannya kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri penghuni surga. Ketika para penghuni surga itu mendapatkan nikmat surga, masukkan dalam surga, dijaga dari api neraka, maka ditanya, salah satu amal kalian itu apa? Ya, malaikat bertanya. Dalam surat Al-Insan dijelaskan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Aku ini dulu ketika beramal, dalam ayat itu dijelaskan ketika kami bersedekah, ya, memberikan sesuatu kepada orang, itu liwajhillah, hanya murni untuk Allah. La nuridu minkum jazaa. Aku tidak mengharapkan dari kalian itu jaza, ya. Jaza itu apa? Balasan, imbal balik. Wala syukura, dan juga tidak minta ucapan syukur atau ucapan terima kasih. Coba lihat jamaah sekalian, jadi orang yang ma'rifatullah itu jadi tidak ada kepentingan sama sekali dengan makhluk ini. Tidak ada kepentingan sama sekali dengan yang namanya ciptaan Allah ini, ya. Kecuali yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepentingannya itu bukan kepentingan untuk makhluk, tetapi kepentingannya adalah untuk sang pencipta makhluk. Sehingga ketika aku memberi kalian itu bukan, ya, supaya mendapat balasan, imbal balik, dan bukan pula untuk mendapatkan pujian, ucapan terima kasih. Sehingga orang yang ma'rifatullah itu sama saja mau dipuji, ya, alhamdulillah, nggak dipuji juga alhamdulillah. Kenapa? Karena dia nggak butuh pujian manusia. Yang butuh adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kunci bahwa orang yang ma'rifatullah itu senantiasa bisa istiqomah, ya. Mau ada orang atau tidak ada orang, ya sama saja, ya. Karena Allah Maha melihat, ya. Mau dipuji atau tidak dipuji juga sama saja. Karena yang dicari adalah ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Makanya cirinya tadi, ciri berikutnya adalah orang yang ma'rifatullah itu adalah orang yang tidak ada pamrih, ya, la yutalibu wa la yu'atibu, dan orang yang ma'rifatullah itu juga tidak mu'atabah. Mu'atabah itu bahasa kitanya adalah tidak meratap, ya, atau tidak mencela. Jadi kalau orang itu tidak diberikan haknya, ya, itu biasanya dia protes, ya. Orang kalau tidak diberi itu biasanya dia ngamuk ataupun tidak terima. Tetapi bagi orang yang ma'rifatullah, haknya di dunia ini ketika terhalangi oleh manusia, dia tidak merasa bahwasanya haknya hilang. Karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang hilang. Hilang itu sifatnya materi, hilang itu sifatnya duniawi. Dia melihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang hilang darinya dan itu akan diganti oleh Allah. Sehingga dia tidak la yu'atibu, tidak mencela. Jadi kalau dia diberi tidak kalau dijunjung dia tidak sundul langit, artinya tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian kalau dicaci pun, ya, dia tidak jatuh, ya. Artinya kalau dia tidak diberi atau dia dicaci, dia tidak melakukan balasan untuk mencaci. Kenapa? Karena dia mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi orang yang ma'rifatullah, la yu'adibu wa la yutalibu. Orang yang ma'rifatullah itu dia tidak mencela dan juga tidak paham. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jelas ya, itu apa yang saya sampaikan tadi ya, tentang ciri ma'rifatullah yang keberapa tadi itu ya. La yutalibu wa la yu'adibu. Orang yang ma'rifatullah itu dia tidak pamrih kepada manusia, wa la yu'adibu, dan juga tidak mencela ya. Mencela dalam arti celaan yang sifatnya duniawi ya. Mencela kalau dia tidak diberi, kemudian dia memaki-maki, tidak seperti itu. Orang ma'rifatullah itu adalah orang yang senantiasa mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang ma'rifatullah itu, ciri yang berikutnya adalah at-tajarrud 'anid dunya wa tafarrud 'anil khalqi wal muharabati ma'a syaitani wal qahri lin nafsi. Kemudian ciri yang berikutnya, orang yang ma'rifatullah itu tajarrud ya. Tajarrud ya. Ini ciri yang kelima ya. Ma'rifatullah itu cirinya adalah at-tajarrud. Tajarrud itu apa? Memurnikan diri ya. Memurnikan diri. Wa tafarrud ya. Tafarrud itu artinya mengesahkan. Memurnikan dan juga mengesahkan. Artinya apa? Orang yang ma'rifatullah itu, orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah itu, dia membersihkan dirinya dari selain Allah. Jadi membersihkan dirinya dari selain Allah. Dia sholat yang diingat Allah ya. Dia zakat, dia sedekah yang diingat adalah Allah. Itu namanya memurnikan dirinya dari selain Allah. Dan ini sebenarnya inti tauhid ya. Sebenarnya adalah inti tauhid. Orang yang tajarrud dan tafarrud tadi itu adalah orang yang muwahhid. Orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu. Karena manusia itu banyak penyakitnya, banyak sekutu ya, yang dihadirkan oleh manusia ya, di dalam beribadah. Kelihatannya manusia itu terkadang amalannya adalah amalan akhirat, zikir, ya, salat, ya, zakat dan seterusnya lah, baik iman ataupun Islam tadi itu. Tetapi ketika di dalam dirinya, di dalam hatinya, itu masih ada sekutu ya, dari selain Allah. Ya. Maka akan timbul penyakit-penyakit hati. Muncul sifat riya. Ya. Sifat riya itu sifat pamer, ya, butuh terhadap pujian orang. Ya. Atau menjadikan orang sebagai tujuan. Muncul sifat sombong, ya, takabur, ya, merasa paling besar, paling pintar, paling hebat, yang lainnya kecil. Muncul sifat ujub, ya, merasa bangga. Muncul sifat sum'ah, supaya viral, supaya populer. Itu sifat penyakit yang ada di dalam diri manusia. Kenapa itu sifat negatif itu muncul? Karena tidak tajarrud tadi. Tidak memurnikan dirinya, tidak mengosongkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya orang yang ma'rifatullah itu adalah orang yang senantiasa memurnikan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, bahwa hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang ma'rifatullah. Dan puasa ini juga sama, di situ arahnya, ya. Orang ya menahan syahwatnya, menahan kesenangannya, yang asalnya kesenangannya itu sifatnya mubah, orang makan ya mubah, ya, orang minum ya sifatnya mubah, ya. Tetapi dia tinggalkan itu semua, dia belajar meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya nikmat, ya, segala sesuatu yang sifatnya syahwat, dia tinggalkan untuk apa?
untuk lebih dekat kepada Allah, untuk belajar. Ini perintah Allah. Diuji sebenarnya kita ini. Kita punya makanan kok, makan makanan yang ada di dalam rumah kita. Kenapa? Kita yang beli, kita yang masak, kenapa nggak boleh dimakan? Karena memang Allah melarangnya untuk siang hari. Nanti kalau udah maghrib boleh. Jadi kita belajar bagaimana menundukkan kepentingan nafsu kita demi untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tajarrud ya. Jadi at-tajarrud 'anid dunya. Jadi mengosongkan diri kita dari kepentingan syahwat dunia menuju kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa tafarrud 'anil khalqi, dan mengisahkan diri kita ini, menyucikan diri kita ini dari sekutu-sekutu makhluk ya. Dari sekutu-sekutu makhluk ya. Wal muharabati ma'asyaitan. Wal muharabah ma'asyaitan. Dan memerangi ya, kepentingan-kepentingan setan. Jadi orang yang ma'rifatullah tadi itu mendahulukan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menghindarkan dirinya ya dari kepentingan-kepentingan setan. Karena kepentingan setan di dalam diri banyak sekali ya. Kepentingan setan itu banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ma'rifatullah tadi itu menjauhkan dirinya dari kepentingan setan, memerangi setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Makanya setan itu menanam pada diri manusia tadi kepentingan-kepentingan syahwat dan kepentingan-kepentingan syubhat supaya manusia itu jauh ya dari Allah. Nah, dengan puasa ini Allah ingin mengajarkan kepada kita ya, supaya syahwat itu terkendali ya. Karena setan itu masuk ke pintu syahwat ya, menggoda manusia supaya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat pintu syahwat ya. Syahwat makan ya, syahwat perut, syahwat bawah perut itu. Terkadang setan masuknya lewat pintu itu ya, pintu-pintu kesenangan. Orang yang ma'rifatullah dia belajar bagaimana mengendalikan syahwat tadi dengan puasa. Nah, setan itu masuk ke dalam pintu syahwat, ya, pintu-pintu kesenangan. Makanya Nabi SAW sabda bahwa surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang bertentangan dengan syahwat. Sementara neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang itu cocok dengan syahwat. Cocok dengan syahwat. Bahwa Nabi SAW bersabda, huffati al-jannatu bil makarih wa huffati an-naru bis syahwat. Jadi surga dikelilingi atau dikepungnya, dikelilingi oleh apa? Makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak mengenakkan hawa nafsu. Hal-hal yang nggak disukai oleh hawa nafsu. Sementara neraka itu adalah hufati an-naru bisyahawat. Sementara neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Ya. Artinya di neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Makanya orang masuk neraka itu gampang sekali, kenapa? Karena cocok dengan syahwat. Sementara surga itu berat sekali, karena dikelilingi dengan segala sesuatu yang nggak enak. Orang disuruh sabar itu. Ya, memang berat sabar itu. Makanya sabar itu hadiahnya besar. Orang disuruh puasa itu berat juga. Makanya hadiahnya surga. Kalau kepingin ringan ya hadiahnya kipas angin, bukan surga atau kulkas hadiahnya. Makanya surga tadi itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat ya, bil makarih. Ya.
Sementara neraka dikelilingi dengan sesuatu yang ringan, yaitu syahwat. Zaman sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ma'rifatullah, ya, orang yang ma'rifatullah tadi itu dia mengendalikan dirinya dari kepentingan setan tadi ya, yang dikelilingi dengan syahwat ataupun syubhat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan ya, biar sambil interaksi dialog supaya lebih enak ya. Monggo Pak Eka, mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, langsung aja, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama, ma'rifatullah adalah menjauhkan diri dari menjaga jarak dengan dunia, Ustaz. Sementara kita dalam kehidupan sehari-hari kan juga membutuhkan untuk setidaknya bisa untuk menghidupi diri kita. Nah, bagaimana agar kita bisa menjaga jarak dengan dunia, kita tetap mencari berusaha, tetapi di sisi lain juga tidak terlalu mengejarnya. Cuman kan namanya manusia itu kan memang suka dengan materi. Itu juga di Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Cuman bagaimana caranya kita bisa benar-benar bisa tidak terlalu berorientasi dunia, walaupun kita juga berusaha dengan baik dalam kehidupan. Gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Kita tampung dulu. Memang manusia. Kalau ada pertanyaan jadi lain. Manusia itu langsung dijawab atau? Kita coba tampung dulu Ustaz ya. Saya Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Iya, monggo. Pak Eka, saya nanya Pak Eka. Ya, silakan Pak Nugroho. Kameranya mana Pak Nugroho? Malu belum mandi. Sebenarnya sih nggak nanya sih, saya pengen ngobrol dikit aja nih. Ini Ustaz, kalau ngomong masalah ma'rifat itu buat kita itu materi yang berat Ustaz. Jadi kalau kita ingat makrifat itu kadang-kadang kita bingung seperti apa yang harus kita lakukan dengan makrifat gitu ya. Kalau kita setiap hari ibadah itu juga belum tentu makrifat gitu. Setiap hari kita khatam juga belum tentu makrifat gitu. Setiap bulan maksudnya. Tapi kita jadi orang yang pasrah tapi yang penting kalem gitu kan. Itu juga makrifat gitu. Jadi kadang-kala kita itu bingung menyikapi diri kita sebagai seorang yang harus makrifat dan harus menyikapi diri kita sebagai seorang yang beribadah, Ustaz. Kadang-kala kita tertipu dengan ibadah gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak makrifat gitu. Hanya mengejar kuantitas gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita merasa makrifat, tapi ibadah itu nggak bagus-bagus juga gitu. Itu gimana ya level mencari jalan yang pas ya, karena saya juga ngerti contoh marifat itu siapa itu nggak ngelihat saya selain Rasulullah sendiri atau mungkin ulama-ulama dahulu gitu yang sekarang ya. Jadi kita lihat banyak sekali beredar di YouTube itu benarkah dia memang marifat gitu, tapi juga ada yang ibadahnya luar biasa besar, mengklaim sunnahnya luar biasa, tapi jangan-jangan dia cuma mengejar kuantitas saja tuh dan mengklaim dirinya sunnah gitu. Apakah itu juga marifat gitu? Jadi kalau kita bilang orang-orang profesional ini ngomongnya kadang-kadang suka instan Ustaz. Instannya tuh gini, konkretnya gimana sih orang marifat itu? Kalau orang kerja itu kalau sudah distandarisasi keluar standarnya, keluar nilainya tuh. Nah marifat ini apa parameternya bahwa kita itu memang seorang yang sudah marifat? Kalau kita merasa marifat sendiri pun juga kadang-kadang salah gitu. Ini materi berat ya Ustaz, maksudnya berat tapi memang harus dicari jalan keluarnya. Ustaz itu aja saya. Ya. Oke. Mungkin dijawab dulu ini, ada 2 pertanyaan. Oh, boleh, silakan Ustaz. Jadi yang pertama tadi tentang masalah menjaga jarak antara diri kita dengan dunia ya.
memang manusia tadi itu dihiasi dengan syahwat dunia. Dan itu memang sunatullah ya. Fitrah manusia itu dihiasi dengan syahwat dunia. Di dalam surat Al-Imran dijelaskan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi senang dengan yang namanya syahwat. Syahwat dunia ini memang manusia senang. Ya memang syahwat itu Allah ciptakan ya, itu dalam rangka ya, untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia ini. Tetapi syahwat itu yang dimaksud tadi itu syahwat yang harus diarahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syahwat yang dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih syahwat makan ya. Ketika dikaitkan dengan ma'rifatullah berarti makan dia makan yang halal. Ada rasa syukur, ada sifat qanaah, ada sifat kedermawanan dan seterusnya ya. Jadi syahwat selama tadi diarahkan ya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan yang disebut dengan iffah ya, harga diri, kesucian diri. Tetapi kalau syahwat itu tidak dikaitkan, tidak diatur dengan syariat Allah, maka itu yang disebut dengan hawa nafsu ya, dengan hawa nafsu. Yang saya maksud tadi itu adalah menjaga diri kita dari dunia tadi itu adalah bagaimana kita ya memberikan jarak antara diri kita dan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu dunia, ya, kepentingan dunia yang keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang hidup di dunia ini ya senang dunia, tetapi sekedarnya ya, bukan menjadi tujuan. Maka para sahabat dulu mengatakan, nahnu nad'udunya fi aidina. Jadi untuk gambaran ilustrasinya itu, kata sahabat itu, kami meletakkan dunia itu di tangan, ya, fi aidina, wala fi qulubina, dan tidak di dalam hati kami. Nah ini yang mungkin menjadi jawaban. Ya. Jadi orang di dunia ya nggak bisa dari dunia, tetapi yang bisa menjaga jarak tadi itu hati, ya. Itu hatinya. Kami meletakkan dunia, kata sahabat, di tangan kami, bukan di dalam hati kami, bukan di dalam hati kami. Ini yang disebut dengan sifat zuhud, sifat qanaah, yaitu karena orang meletakkan dunia di tangan, bukan di dalam hatinya. Meletakkan dunia di tangan, bukan dalam hati. Nah, yang disebut dengan bagaimana kita menjaga jarak antara diri kita dengan dunia. Karena hati kita harusnya diisi dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah tadi itu ya. Kalau dunia dimasukkan dalam hati, itu repot. Susah untuk khusyuk, susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pertanyaan Mas Nugro tentang masalah bagaimana ma'rifatullah ini ya, bingung kadang. Orang yang beribadah tekun belum tentu ma'rifatullah. Atau bagaimana di dalam kehidupan ini terkadang orang tidak bisa meletakkan antara ma'rifatullah dengan aktivitas. Jadi intinya ma'rifatullah itu proses ya. Ma'rifatullah itu adalah proses. Karena proses maka kita mengikuti kaidah syariat. Bainal ifrat wa tafrid. Jadi tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Karena ada orang ma'rifatullah itu ekstrim ya. Menganggap dianya ma'rifatullah, menganggap dirinya waliullah ya. Padahal sholat tidak ya. Nah, dianggap jandab itu orang yang sudah gak ingat apa-apa kecuali Allah, sehingga gak mau sholat, gak mau. Nah ini juga ekstrim, ini tidak benar juga. Ada orang yang hanya ibadah perhatikan hal-hal yang sifatnya lahir saja, akan yang paling munah, seakan yang paling hebat ya, yang lainnya kurang, yang lainnya tidak mengikuti standar dan seterusnya. Hanya hal-hal yang sifatnya zahir. Sementara batinnya tidak diisi. Nah, ini juga masalah. Makanya ma'rifatullah itu sebagai proses itu harus dua-duanya kita menggunakan lahir dan juga batinnya. Jadi jangan orang itu berstandar batin saja dan juga jangan berstandar zahir saja. Makanya Islam itu kan lahir dan batin. Antara Islam dan iman itu kan ejawantah daripada lahir dan batin. Islam, orang sholat kelihatan itu
lahir. Iman itu sesuatu yang sifatnya gaib, itu batin. Bila iman, Islam itu nanti akan melahirkan ihsan. Itulah ma'rifatullah. Itulah ma'rifatullah. Jadi intinya ma'rifatullah itu proses. Ma'rifatullah itu intinya proses. Bagaimana kita belajar untuk menghadirkan Allah di dalam segala aktivitas kita. Bahwa apa yang kita kerjakan itu diawasi oleh Allah. Kalau toh yang namanya manusia itu jatuh ke dalam kesalahan, ya, kekurang pahaman dan seterusnya, itu bagian dari proses, ya, bagian dari proses. Yang penting adalah tadi orientasinya, bahwa segala sesuatu itu dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan bersandar kepada yang lainnya. Sehingga orang beribadah itu ya memang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu tips yang paling efektif untuk mengenal Allah itu, salah satunya adalah melalui Asmaul Husna, ya. Mengenal nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara praktis untuk mengejawantahkan atau mempraktekkan ma'rifatullah di dalam kehidupan. Contoh misalkan, ya, kalau kita baca Asmaul Husna, ya, Al-Ghafur, ya, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kita mengenal nama dan sifat Allah, Al-Ghafur, Allah sebagai zat yang Maha Pengampun. Nah, kalau kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, kita tidak akan putus asa. Ya, kita tidak akan putus asa. Karena terkadang ada orang itu putus asa gara-gara dosa, ya, gara-gara dosa. Wah, udah kadung dosa besar nih, udah kadung banyakkan maksiat, maka ya sekalian aja maksiat gitu, ya. Tapi kalau orang melihat bahwa Allah itu Ma'al Ghafur, ya, Ma'al Ghafur, dia akan senantiasa melihat bahwa rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosanya, sehingga dia tidak putus asa, ya. Melihat lagi sifat dan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya, itu melalui Asmaul Husna ini orang akan lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu cara yang paling efektif. Jadi cara yang paling efektif, salah satunya supaya ma'rifatullah itu adalah dengan membaca atau mengenal atau mengaplikasikan atau mempraktekkan daripada Asmaul Husna. Asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang paling efektif untuk kita lebih mengenal. Karena kalau orang kenal nama, kenal sifat-sifatnya, itu dia akan lebih dekat, lebih ma'rifat. Tetapi dari itu semua, ya, itu semua tadi cukup orang mengenal fa'lam annahu la ilaha illallah, mengenal kalimat la ilaha illallah tadi itu, itulah puncak daripada ma'rifatullah. Itu puncak daripada ma'rifatullah. Jadi intinya ma'rifatullah tadi itu adalah memang materinya kelihatannya berat, tetapi sebenarnya tidak terlalu berat, ya. Selama orang itu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan kita tujukan hanya untuk Allah, segala sesuatu yang kita sandarkan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu intinya daripada ma'rifatullah. Sehingga tidak ada kepentingan di dalam dirinya kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang namanya manusia punya sifat keluh kesah. Iya, itu memang bawaan. Innal insana khuliqa halu'an, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Jadi manusia itu memang keluh kesah. Kalau dia lagi senang, ya, terkadang lalai, muncul sifat negatifnya. Kalau dia dikasih ujian oleh Allah, ya, dia mengeluh, ya, ada keluh kesah, ada meratap dan seterusnya. Itu sifat manusia, bawaan manusia. Tetapi bawaan itu bisa dihilangkan atau bisa diperbaiki. Hanya ayat berikutnya, ya, ayat itu tidak berhenti di situ. Illal musallin, ya, alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang salat, yang salatnya itu betul-betul daimun. Daimun itu tadi betul-betul khusyuk, ya, menghadirkan Allah tadi, ma'rifatullah tadi itu. Supaya ma'rifatullah, supaya khusyuk tadi, Nabi mengingatkan, shollu sholatan muwaddi', sholatlah kalian seperti sholatnya orang-orang yang hendak berpisah, ya.
orang-orang yang mau mati. Ya. Makanya tadi ada ma'rifatullah itu menghadirkan kematian, dan itu maksudnya adalah supaya hatinya itu khusyuk, ya, ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ma'rifatullah ini amalan hati, ya. So, hati itu memang hanya sesuatu yang sifatnya sangat rahasia, ya, sangat rahasia. Jika keikhlasan itu orang lain tidak bisa tahu. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk menjaga hati, ya di sini. Ya. Hati itu pusat cahaya tadi. Hati itu adalah pusat daripada ma'rifatullah. Mari kita tutup ya dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Pak Wahab, itu maksudnya Ya.